Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Hopefully that you are in a good condition, healthy and happy. Okay student, today we will discuss about obligation. Do you know obligation? Let's start study together. Obligation dalam bahasa Indonesia adalah keharusan. Keharusan bisa diungkapkan dengan menggunakan must. And then the next, kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini adalah kompetensi dasar 3.1 dan 4.3. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Anak-anak mampu mengidentifikasi ungkapan keharusan. Yang kedua, anak-anak mampu menggunakan ungkapan keharusan dalam struktur teks. Yang ketiga, anak-anak mampu mengungkapkan ungkapan keharusan di lingkungan sekitar dengan tepat. Okay students, must, we use must to tell people what they have to do. Kita bisa menggunakan must untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan. For example, I must see the doctor. Saya harus menemui dokter. Ini adalah merupakan suatu keharusan dan saya harus atau wajib pergi ke dokter. The next, you must keep quiet in the classroom. Kamu harus diam di kelas. The next, you must sit still in the school hall. Kamu harus duduk di aula sekolah. The next, you must line up in the corridor. Kamu harus berbaris di koridor. The next student, must not or mustn't. We use must not to tell people what they don't to do. Must not kita gunakan untuk memberitahukan apa yang harus tidak dilakukan. Ingat, tidak dilakukan. For example, I must not drive a car myself. Saya dilarang mengendarai mobil sendirian. Ditakutkan kecelakaan. Jadi, must not, dilarang. The next, you must not climb the trees in the garden. Kamu dilarang memanjat pohon di kebun. The next, you must not pick the flower in the garden. Kamu dilarang memetik bunga di kebun. And then, the next, you must not speak. Kamu dilarang meludah. Okay, for the conclusion, must digunakan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Sedangkan must not digunakan untuk apa yang harus tidak dilakukan. Okay student, we have studied about the material obligation or must and must not. So, let's start to do this exercise. Okay anak-anak, kita telah belajar penggunaan must dan must not. Untuk itu, mari kita mencoba untuk berlatih mengerjakan soal-soal. Soal yang pertama, okay, the first question, all students blah 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 come to school at 7 o'clock. Anak-anak silahkan pilih option yang benar. The next, number 2, student blah 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 eat in the classroom. Setelah anak-anak mengerjakan 2 soal dan sudah terjawab semua, mari kita mencoba untuk mengevaluasi soal-soal yang sudah kita kerjakan. Untuk soal yang pertama, all student blah 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 come to school at 7 o'clock. Semua murid titik-titik ke sekolah jam 7 tepat. Jawabannya adalah must. Semua murid harus datang ke sekolah pada jam 7 tepat.
ini merupakan suatu keharusan. Karena kalau tidak datang jam 7, maka akan terlambat. The next question, shouldn't blah 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 eat in the classroom. Murid-murid titik-titik makan di ruang kelas. Jawabannya adalah must not, yang berarti dilarang. Murid-murid dilarang makan di ruang kelas. Kenapa dilarang? Karena akan mengotori kelas. We have studied about must and must not. Hopefully that the student understand about it. Don't forget study at home. Be healthy and healthy. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.